Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi inilah bagaimana buku renungan ini mengajak masing-masing kita supaya kita boleh terus mengandalkan Tuhan, selalu menyinarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada, karena Dia sudah datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Biarlah kita jangan menyia-nyiakan waktu kita, tetapi kita mau mengambil bagian untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah kita mempunyai kehidupan yang sederhana, sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Dari kesederhanaannya itu Dia dapat menyinarkan akan kasih-Nya dimanapun Dia berada. Dan juga bagaimana Dia selalu memberikan kedamaian, sukacita kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah yang menjadi suatu ajakan bagi kita, sehingga kita juga dapat terus menjalankan akan perintah Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, memberikan sukacita kepada orang lain. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dari kedua orang yang diurapi, yang berdiri di hadapan hadirat Tuhan, kepenuhan terang ilahi dan kasih serta kuasa diberikan kepada umatnya, supaya mereka dapat memberikan terang dan kesukaan serta kesegaran kepada orang lain. Mereka yang menjadi kaya sedemikian rupa harus memperkaya orang lain dengan harta kasih Tuhan. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 4 halaman 194. Ya, jadi bagaimana kita kembali lagi diingatkan supaya kita dapat memberikan terang dan kesukaan serta kesegaran kepada orang lain. Jika kita menjadi kaya sedemikian rupa, kita harus memperkaya orang lain dengan harta kasih Tuhan. Ya, jadi bukan hanya harta duniawi atau harta yang berupa benda dan lain sebagainya itu, tetapi harta karakter yang Yesus sudah teladani bagi kita. Itu adalah karakter yang harus kita pelajari dari hari ke hari, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita diberikan berkat oleh Tuhan, biarlah berkat itu kita doakan dan itu dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, sehingga apa yang kita dapatkan bukan hanya kita mementingkan diri kita sendiri, tapi biarlah kita mau dapat melihat ada orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Itulah ajaran Kristus di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, apakah Yesus bekerja keras untuk mencari harta dunia? Tidak pernah. Dia bekerja untuk kepentingan orang lain. Apa yang dia lakukan untuk kepentingan orang lain, sampai dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, itu untuk kepentingan orang lain, kepentingan akan umat-umat Tuhan di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Begitu keras kehidupan yang Yesus jalani. Berbagai-bagai macam tuduhan dituduhkan kepada Yesus, tetapi dia tetap di dalam prinsip kebenaran, karena dia tahu dia datang ke dunia ini mempunyai suatu misi yang besar, menyelesaikan akan pekerjaan Bapaknya yang di surga, yaitu menyelamatkan umat Tuhan. Sehingga kita akan terus memandang kepada Kristus bila kita menghadapi suatu ujian atau cobaan dan lain sebagainya. Jangan kita
membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi biarlah kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Sehingga disitulah kita tahu apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Agama didirikan di atas kasih kepada Tuhan yang juga menuntun kita untuk saling mengasihi. Penuh dengan rasa syukur, kerendahan hati, panjang sabar, itu adalah pengorbanan diri. Kesabaran, murah hati, dan pengampunan itu menyucikan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya atas orang lain. Ya, jadi inilah karakter Kristus yang penuh dengan rasa syukur, yang penuh dengan kerendahan hati, panjang sabar. Dan dia juga mempunyai suatu pengorbanan diri yang begitu luar biasa. Murah hati dan selalu mengampuni. Ya, dan selalu mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang benar. Sehingga orang lain itu akan melihat dan mereka juga merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi suatu pelajaran yang sungguh luar biasa pada saat ini. Ya, dimana kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan kesehatan. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang mereka dengan sembarangan tidak mau menjaga akan tubuh mereka. Ya, sehingga mereka mendapatkan suatu akibat di dalam apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbalik, untuk datang, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ya, dia tidak pernah memandang apakah kita orang kaya, apa orang miskin, apakah kita berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya kalau kita mau penuh dengan penyerahan. Ya, betapa pentingnya penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Mereka yang mengasihi Tuhan tidak dapat menyimpan kebencian atau iri hati. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya maka sifat-sifat yang buruk itu tidak akan menyelimuti kita. Tapi kita mempunyai sifat sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, dan hal yang paling susah bagi manusia yaitu menghilangkan egonya. Itu yang sangat sulit. Ya, roh kerendahan hati kita pelajari itu hanya kita datang kepada Kristus. Disitulah dia akan membantu kita. Sehingga walaupun orang lain menghina kita, walaupun orang lain mengejek kita, walaupun orang lain merendahkan kita, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ya, kita tidak akan mendengarkan hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna. Itu tidak membuat kita untuk semakin bertumbuh kepada Tuhan. Ya, biarlah kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Dan Tuhan bantu orang itu supaya dapat menyadari apa yang dia sudah lakukan. Ya, sehingga dia juga akan merasakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Ya, seringkali kita akan terbawa dengan emosi. Ya, tetapi di sini kembali lagi kita diajarkan, biarlah kita dapat meredamkan emosi kita. Ya, sehingga Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan walaupun itu akan terjadi, tapi kita mempunyai suatu kedamaian bahwa Tuhan akan selalu ada untuk masing-masing kita. Ketika prinsip surgawi yaitu kasih abadi memenuhi hati, itu akan mengalir ke orang lain. Mereka yang mengasihi Tuhan tidak dapat menyimpan kebencian atau iri hati. Ya, bukan hanya karena kebaikan diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip tindakan dan mengubah karakter. Ya, jadi kasih itu bukan hanya kasih yang kita hanya ucapkan, tetapi di sini dikatakan melalui prinsip tindakan dan mengubah karakter, mengatur dorongan hati. Ya, prinsip tindakan yang berarti dengan setiap kelakuan kita, apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Apakah itu
ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya kita harus kembali lagi ya meminta tuntunan Tuhan. Di sini juga dikatakan bukan hanya karena kebaikan diterima dari mereka, tapi karena kasih adalah prinsip tindakan dan mengubah karakter, mengatur dorongan hati, mengendalikan nafsu, menaklukkan permusuhan, dan meninggikan serta memuliakan kasih. Kasih ini tidak dibatasi hanya untuk mencakup aku dan milikku, tetapi seluas dunia dan setinggi langit dan selaras dengan para pekerja malaikat. Kasih dalam jiwa ini mempermanis seluruh kehidupan dan memberikan pengaruh yang memurnikan di sekitarnya. Dengan memilikinya kita pasti bahagia. Marilah menunjukkan senyum keberuntungan. Ini ditulis di Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 223. Kembali lagi kita diajak, ya kita pasti akan bahagia. Marilah kita menunjukkan senyuman keberuntungan itu kepada setiap siapapun yang kita temui, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus. Ya kasih dalam jiwa ini mempermanis seluruh kehidupan dan memberikan pengaruh yang memurnikan di sekitarnya. Ya sebagaimana Yesus dimanapun dia berada, dia selalu membawakan akan damai surga itu. Ya damai itu tidak pernah hilang di dalam kehidupannya. Itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada masing-masing kita. Walaupun kita banyak tantangan yang kita hadapi, tantangan itu silih berganti. Tapi bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kita ketergantungan sepenuhnya hanya kepada Dia, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita kepuasan. Ya karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya biarlah hari demi hari, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya sehingga kita akan merasakan bahwa Tuhan akan selalu menuntun, memimpin kehidupan kita. Ya walaupun kita ya bekerja di suatu tempat yang mungkin kita tidak merasa nyaman, tetapi Tuhan menempatkan engkau di sana untuk menjadi terang. Ya biarlah engkau mau berdoa meminta tuntunan Tuhan. Ya mungkin kita bekerja di tempat yang kita rasa bahwa ini sangat cocok untuk kita. Ya kita harus bersyukur dengan semua itu. Ya tapi dengan rasa syukur yang kita dapati, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita lalai bahwa semuanya itu oleh karena kasih Tuhan. Ya jadi apapun yang kita sudah lakukan, yang kita sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, kita boleh kerjakan dengan sepenuh hati kita. Ya betapa pentingnya roh kerendahan hati, kesabaran, kejujuran itu menjadi bagian di dalam apapun yang kita lakukan. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi diri kita dan juga berkat bagi orang lain. Ya pemirsa, biarlah setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil dari hari ke hari, yang kita sudah doakan, biarlah kita dapat jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Kita mengambil waktu untuk kembali lagi datang kepada Tuhan, supaya Dia dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita pencerahan. Ya bila kita mengalami suatu kesedihan, bila kita mengalami rasa sakit, mungkin karena orang lain, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga mau memberikan sukacita yang kita rasakan kepada orang lain. Ya karena Tuhan berjanji, Dia akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kita, supaya kita dapat maju dan bersukacita di dalam iman. Ya, jadi inilah yang Yesus harapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai iman seperti Yesus, iman yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Ya, bagaimana Tuhan sudah menyertai nabi-nabinya pada zaman dahulu, dan Tuhan juga akan menyertai umat-umatnya pada saat ini untuk mau menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan,
dan mau dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, terus menjalankan akan setiap komitmen di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.